Seorang anak kecil diselamatkan oleh seorang Dracula. Malam hari saat suasana hening menjelang dini hari, sayup-sayup terdengar suara jeritan bayi dari kejauhan. Jeritan itu makin lama makin menjadi. Bersamaan dengan itu, tampak nyala api yang begitu besar dari sebuah rumah. Ya, itu adalah rumah yang terbakar. Keheningan malam itu disertai rintik-rintik kecil hujan, membuat orang tidur semakin terlelap. Dari sudut gelap, tampak langkah seorang pria yang semakin cepat. Sekilas ia tampak gagah, berpakaian serba hitam, bertopi, dan mengenakan jubah. Ia adalah seorang Dracula. Dracula itu bergegas menuju sumber suara bayi itu. Ia segera terbang secepat mungkin. Ia pun menemukan rumah 2 lantai dengan kondisi yang hampir terbakar semuanya. Dengan sigap ia masuk dan menuju ke sebuah kamar. Ia mendapati seorang bayi mungil yang sedang menangis tanpa ditemani orang tuanya. Segera ia membawa bayi mungil itu pergi. Seorang bayi perempuan. Rasa iba kepada bayi itu muncul. Jiwa kasih sayangnya tumbuh perlahan. Jika sebelumnya Dracula itu mencari mangsa, tidak jarang juga seorang bayi, namun kali ini sungguh berbeda. Rasa laparnya bertarung dengan rasa iba berbalut kasih sayang. Meski sesekali terbersit dalam pikirannya hendak memangsa bayi itu, namun pada saat yang sama rasa itu mampu ia buang jauh-jauh. Hari-hari pun berlalu sedemikian cepat. Anak kecil itu perlahan tumbuh menjadi anak yang riang gembira di bawah asuhan seorang Dracula yang ia anggap sebagai ayahnya sendiri. Ia tak mengetahui sedikit pun tentang masa kecilnya. Dracula itu sengaja tidak menceritakan kisah pilu itu sebelum sang anak benar-benar dewasa dan siap mendengar cerita hidupnya. Ayah, besok pagi kita main di halaman rumah ya. Pasti menyenangkan. Karena nampaknya suasana sedang cerah di awal musim ini. Sang anak memulai pembicaraan. Besok pagi ayah belum bisa menemanimu, nak. Ayah belum tidur hingga larut malam. Baiklah kalau begitu. Nampaknya anak tersebut tidak mengetahui jika seorang Dracula sering terjaga di malam hari dan istirahat di siang hari. Seorang Dracula pun tidak kuat berhadapan dengan terangnya sinar matahari. Keesokan harinya, anak itu bermain sendirian di halaman rumahnya. Ayahnya hanya memantau dari dalam rumah hingga anak itu menyelesaikan permainannya. Ia pun bergegas ke dalam rumah dan mencuci tangan, kemudian menuju meja makan. Ayah sudah bangun. Sudah, nak. Ayah tidak bisa tidur. Lalu ayah memasak makanan ini untukmu. Mari kita makan, nak. Ayah, mengapa gigi ayah memiliki taring yang lebih panjang daripada orang lain? Anak itu memulai dengan pertanyaan.
memang sudah pemberian Tuhan, nak. Saat ayah kecil dahulu, sebelum makan, ayah tidak pernah membaca doa. Nenekmu menasihati ayah untuk selalu membaca doa sebelum makan. Tapi ayah tidak pernah melakukannya. Perlahan gigi taring ayah tumbuh memanjang lebih dari gigi yang lain. Apakah kamu tadi sudah membaca doa? Belum ya? Oh ya, kenapa kita harus membaca doa sebelum makan ya? Nah, berdoa itu tanda bahwa kita memohon pertolongan Tuhan yang Maha Kuasa untuk menjaga kita. Kalau kita tidak dijaga oleh Tuhan, maka nasi yang kita makan akan diikuti oleh setan-setan yang bertaring panjang. Jadi itu yang menyebabkan ayah memiliki taring panjang. Mungkin juga begitu, nak. Nah, mulai sekarang, setiap mau makan, kamu harus selalu membaca doa ya. Oh, baik ya. Aku juga ingin berterima kasih kepada Tuhan karena telah memberikan kita makanan ini. Mereka menutup percakapan itu, lalu menyelesaikan makan siang itu hingga habis.